para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kita masih berada pada channel kesayangan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbagi pengetahuan mengenai matematika dalam tataran high order thinking skills. Dan high order thinking skills inilah yang biasa digunakan untuk membuat soal para pembuat soal yang di program PISA dan juga asesmen kompetensi minimal. Kemudian banyak hal, tes-tes potensi akademik dan sebagainya. Nah, marilah kita biasakan anak-anak kita untuk mengenal high order thinking skill dengan pawang matematika kita. Ini berada pada modul 13 dan jangan lupa selalu klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kita sapa dulu pawang matematika kita, yaitu Bapak Suyanto SPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 8 Yogyakarta dan juga alumnus Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, bermanfaat, Bro. Selalu semangat, bermanfaat, semangat. Nah, oke lah. Kita sekarang sudah berada di modul 13. Ini akan mengajari siswa kita dan membiasakan para murid untuk berpikir tingkat tinggi. High order thinking skill. Gimana, Mas? Ini, silakan. Siap, izin share screen ya, Bro. Ya, oke, silakan. Yuk. Nah, ini sudah, Prof. Nah, ya, kita masuk ini ya, Prof ya. Kita masuk sekarang untuk soal HOTS. Nah, kemarin kita sudah masuk di soal tipe LOTS, kemudian MODS. Ya. LOTS itu yang low order thinking, kemudian middle. Nah, yang sekarang yang terakhir kita mencoba mengenalkan siswa kepada tipe-tipe soal HOTS. High order thinking skill. Nah, ini yang kita harapkan. Banyak siswa kita ini lemah dalam literasi. Nah, ciri soal HOT itu nanti ada stimulus. Nah, untuk teman-teman atau sahabat guru nanti kalau membuat stimulus, ini yang harapannya stimulus itu yang betul-betul bermakna, membantu dalam menyelesaikan atau menjawab persoalannya. Jangan sampai nanti stimulusnya panjang tetapi tidak memberi arahan jawaban ataupun tidak membantu untuk menjawab. Nah, kita mulai, Prof. Ini contoh yang sangat luar biasa. Ya. Ini ada stimulus. Nah, nih. Tabel di bawah merupakan peraturan yang diterapkan PT Jasa Marga di sebuah jalan tol. Untuk mendeteksi pelanggaran dipasanglah 4 buah CCTV. Nah, ini yang mulai dengan stimulusnya. Nah, ini. Kemudian ada tabel ini. Nah, nomor 1 peraturannya kalau kendaraan terdeteksi dengan kecepatan antara 80 km per jam dan 90 km per jam, maka akan terkena denda 75.000. Nah, kalau kendaraan yang terdeteksi dengan kecepatan 90 km per jam atau lebih, maka terkena denda 175.000. Nah, ini stimulusnya. Kemudian ditambah lagi ada grafik ini. Nah, ini ada grafik, ada minibus dan truk yang lewat di jalan tol, dan kemudian teramati oleh CCTV. Nah, ini ada CCTV 1, CCTV 2, sensor 1, sensor 2, sensor 3, dan sensor 4. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya sangat bagus ini. Berdasarkan grafik di atas, nah, berapakah jumlah denda yang harus dibayar minibus dan truk? Nah, ini soal sepanjang ini kadang anak nggak mau membaca, ini langsung dipilih jawabannya. Nah, ini yang kita latih kepada anak-anak untuk kalau nanti ada soal yang panjang, cari kata kuncinya.
Kata kuncinya, ya Bro. Nah, kata kuncinya kan ada di sini Bro. Ya. Peraturan dan denda, karena dia kan berapa denda yang harus dibayar. Ya. Nah, berarti kata kuncinya kan kalau melanggar. Kapan melanggar? Kalau kecepatannya 80 sampai 90, 75.000. Kalau lebih dari 90, 175. Nah, kecepatannya ada di mana? Kecepatannya ada di sini. Nah, ini kecepatannya. Ya. Nah, kemudian ini kan ada kata kunci ini, Prof. 80 sampai 90. Berarti yang kita cari 80 sampai 90. Oh, ini adanya 100. Nah, berarti logika kecil saja. Hanya dibantu satu garis ini saja selesai lah masalahnya, Prof. Nanti. Nah, kita bantu. Nah, kita buat yang di tengah. Kalau ini 80, ini 100, berarti garis yang merah itu 90. 90, ya. Nah, berarti dari grafik ini kelihatan tidak ada yang kecepatannya di atas 90. Oke. Nah, ini sederhana sekali. Ya, jadi yang hot itu tidak harus sulit, tetapi dia menerjemahkan. Anak-anak harus menerjemahkan. Oh, saya harus mencari ini yang melanggar kapan. Yang ini semua di bawah 80, nggak ada masalah. Nah, tapi kamera yang mulai dari sini ini merekam, ini ada yang lebih dari 80. Kapan itu? Nah, inilah Prof, ini yang harus ditanam ke anak-anak. Ayo, kapan melanggarnya? Oh, ternyata di sini. Kecepatannya itu antara 80 sampai 90. Nah, menemukan grafik yang seperti ini yang harus dilatihkan kepada anak. Oh, ini truk melanggar ini. Nah, truknya melanggar di sini nih. Ini antara kecepatannya antara 80 sampai 90. Dari mana? Dilihat dari ini. 80 sampai 90. Oh, truk ini melanggar, maka dendanya dia 75.000. Lalu mobil. Siswa harus ngamati mobil. Yang mana mobil? Oh, ini mobil. Ada enggak yang melanggar? Ini 80, ini 90. Ayo cari, ada enggak yang melanggar? Ada. Ini dia. Ini sudah melebihi 80. Nah, di sini kan 80. Nah, ini berarti dia berjalannya antara 80 sampai 90 di sini. Mulailah minibus melanggar. Nah, ini minibus melanggar, dendanya berapa? Oh, ikuti tabel antara 80 sampai 90. Oh, dendanya 75.000. Jadi yang ditanyakan itu sederhana, hanya menjumlahkan 75 tambah 75, tapi harus membaca tabel. Harus membaca tabel, harus membaca grafik. Inilah yang namanya hot. Jadi tidak langsung. Ya, berarti pilihannya adalah A. A itu kalau nanti truk, ini yang ditanyakan truk dan minibus, Bro. Tapi soalnya itu kok begitu ya? Kalau jawabnya begitu kan nggak bisa dijawab ini. Gimana, Bro? Kok truk dan bus, bukan truk atau bus, minibus gitu loh. Nah, ini karena yang ditanya yang dimaksud denda yang harus dibayar minibus dan truk. Berarti minibusnya 75.000, truknya 75.000. Jadi kalau menurut ini akan dijumlahkan 150.000. Itu, Bro. Oh, kalau kedua-duanya ya berdasarkan. Iya. Kalau masing-masing, nah berarti 75.000. Oh iya ya. Oke. Iya. Nah, inilah soal itu sederhana. Sebenarnya kan sederhana ini, Bro. Tetapi karena kebanyakan siswa kita itu jarang membaca soal yang panjang, enggak memahami ini. Nah, itu harapannya itu bukan hal yang sulit, tetapi dari informasi, ya, dari stimulus yang diberikan itu anak harus membuat kesimpulan. Nah, oke, yang ini tadi ada angka-angkanya, kemudian ada grafik, siswa menyimpulkan. Nah, ini meskipun hot, tapi kita antarkan dulu siswa dari yang tingkat terendah, kemudian menuju menafsirkan sendiri. Ini masih lebih mudah karena ada angka-angka dan grafik yang membantu. Kita lanjut di hot tingkat kedua, ya, Bro. Ya, oke. Iya, kita naikkan. Jadi anak-anak itu tidak boleh langsung kepada suatu yang sangat abstrak, bingung. Nah, kita naikkan. Ini ada angka-angka, ada grafik, bisa menafsirkan. Ya. Nah, sekarang kita naikkan. Bagaimana kalau hanya ada grafik
tapi logikanya yang harus dijalankan. Wah, ini yang lebih sulit. Iya. Nah, jawabnya ini ya 150. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia, Bro. Nggak ada angkanya ini, Bro. Iya. Tapi siswa harus memahami bentuk dan juga harus menafsirkan sendiri. Ya. Nah, ini juga sudah hot. Jika gelas ukur pada gambar ini diisi air dengan kecepatan yang tetap, manakah grafik tinggi dan waktu berikut yang menunjukkan proses ketinggian air saat pengisian air pada gelas ukur tersebut? Nah, keterangannya T adalah tinggi, W-nya adalah waktu. Ya. Lalu Nah, ini tidak ada angkanya ini, Bro. Ya. Tetapi siswa harus menyimpulkan. Ini mana ini jawabannya? Nah, kalau anak yang cenderung menghitung, ini mau diapakan, nggak ada angkanya. Ya. Nah, inilah yang mulai harus ditanamkan. Mudah, tetapi harus bisa melihat, melogika sendiri. Nah, bagi anak-anak kita beri, nah, apakah gelas ukurnya itu antara dasar dan atasnya sama? Nah, pertama ditunjukkan ini dulu, Bro. Ya. Nah, ini dia. Oh, ternyata bawahnya lebih besar. Nah, ya. Nah, ini kita ajak diskusi, syukur anak praktek. Nah, ya. Nah, nanti bisa praktek biar ingatannya itu kuat. Ya. Otomatis. Jadi, ya, karena bentuknya itu mempengaruhi kecepatan ya. Betul sekali, Prof. Tapi kan di situ tidak ada angka. Jadi anak-anak kalau nggak ada angka bingung kadang mau diapain ini. Nah, padahal yang dimaksudkan menalarnya, menyimpulkannya. Nah, ini yang mulai luar biasa. Perjuangan berat di sini nih, Prof. Ya. Wah, iya. Jangan-jangan yang tengah atas. Padahal sederhana kalau anak. Kalau anak kita latih begitu, ini bagaimana anak kecepatannya sama enggak nanti? Atau kita tanyakan, nanti lebih cepat yang mana ya? Ya. Antara yang bawah itu besar atau nanti yang semakin mengecil gitu. Ya. Nah, maka sudahlah mulai anak-anak kita latih. Ini simpulkan sendiri, enggak ada. Ya. Enggak ada angka yang bisa dihitung. Ini hanya menunjukkan tinggi yang dicapai dan waktu. Maka kita analisis jawabannya. Nah, berarti tingginya pasti tidak linear, nggak akan sama kecepatannya. Ya. Nah, gambarnya nggak mungkin sama. Nah, maka kita jawab dari A. A tidak mungkin karena linear, ini tambahnya ajak terus. Berarti nggak mungkin. Nggak mencerminkan volume bentuknya itu. Betul, Bro. Ini terjadi kalau ini semua sama lurus begitu. Nah, ini kan barang yang sederhana, tapi anak betul-betul mulai dilatih berpikir ini. Ya. Nah, sekarang menganalisis yang B. Nah, jadi menjawab itu dari jawabannya saja, pilihan A, B, C, D-nya. Ya. Bagaimana kalau B? Oh, kok B itu kok tetap terus? Nggak mungkin ini kok konstan. Salah lagi ini. Salah. Iya. Nah, kalau yang C ini anak mulai mikir. Nah, ya ini jawabnya. Nah, ini kan mulai naik ini, Bro. Ya. Ini, wah bagus ini. Naik. Tapi mungkin nggak nanti mendatar. Nah, ini kan setelah naik dia mendatar ini, Bro, grafik ini. Ya. Nah, disitulah kita pancing. Naik, terus mendatar. Pasti salah. Pasti salah. Ya kan nanti semakin lama semakin cepat, Bro. Ya. Ini kan karena ini kecil, berarti ini cepat. Kalau yang tadi ini lama, yang ini menjadi cepat waktunya. Nah, sementara ini waktunya loh kok malah tambah lagi. Nah, berarti yang C tidak mungkin. Nah, ini anak harus membuat kesimpulan sendiri. Ini mengajarkannya cukup. Mengajarkan anak, ayo di logika, jalankan, bisa enggak. Syukur dengan praktek, itu nanti betul-betul bisa. Kita mengajarkan yang lama itu seperti memahat di batu, tapi nanti begitu jadi, wah luar biasa. Dia melogika apa-apa bisa cepat. Dia juga nggak mungkin. Ya betul, Bro. Tidak mungkin. Malah malah turun lagi. Malah turun. Nah, pasti salah. Kok naik kok terus turun? Pasti salah. Ya sudah, tinggal satu, jawabannya E. Ya. Nah, ini yang betul-betul harapannya. Anak-anak itu menyimpulkan, nah tidak harus dengan angka-angka yang menyulitkan, tidak. Logikanya jalankan dulu, diajarkan dulu, menganalisis. Inilah makanya ketika literasinya lemah, maka kita kesulitan mengajarkannya juga. Nah, ini kepada sahabat guru juga demikian, karena kemampuan anak yang berbeda-beda, maka kita menjelaskannya sesuai kemampuan siswa yang kita hadapi.
Iya, ya, oke. Nah, Juga ini orang tua, Mas ya. orang tua juga begitu. Kalau orang tua nanti bisa malah untuk menyenangkan putra-putrinya, praktek saja pakai gelas ukur. Nah, begitu dimasukkan, lama-lama jadi cepet ini. Hmm. Jadi dengan bentuk yang nyata, anak ini nanti harapannya dari SD, SMP, dan SMA sudah nggak masalah dengan ini. Nah, kita lanjut ya, Prof. Wah, Ya. ini sekarang yang hot nih, nggak ada petunjuknya ini. Hmm. Dan ini sangat-sangat relevan saat ini sedang terjadi, yang kita sedang membangun ini tentang sirkuit untuk balap. Nah, ini Bro. Ah, Nah, Mandalika. ini iya Mandalika. Ini kan yang sangat bagus itu kalau membuat soal tepat dengan apa yang ada di sekarang ini gitu. Sehingga betul-betul wah ini up to date gitu. Ya. Nah, ini contohnya ini, Bro. Ini contoh yang soal pisah ini, Bro. Seorang pembalap memacu kendaraan melalui lintasan balap mobil dengan grafik kecepatan terhadap waktu terlihat pada gambar ini. Nah, ini juga nggak ada angkanya ini, mau diapakan ini? Nah, ini yang luar biasa seperti ini membuatnya. Stimulusnya sederhana, tapi pemikirannya yang hebat ini. Luar biasa ini yang membuat soal ini. Nah, pertanyaannya lintasan mana yang tepat? Nah, aduh. Ini kan nggak ada petunjuknya. Jadi betul-betul harus menganalisis. Nah, tapi analisisnya sangat-sangat sederhana. Nah, maka kita mencoba membantu pada siswa. Enak, perhatikan grafiknya. Perhatikan grafik, kemudian kita pikirkan jawaban itu mana yang tepat. Nah, ini, Bro. Ya. Nah, ini kita lihat pada anak-anak. Ayo, nak, perhatikan ini. Nah, jawabannya ini ya, kita Ya. sederhanakan. Lintasannya ini. Loh, kok ada yang turun ini? Nah. Nah, kalau ini kecepatan rata-rata itu ya, nah ini turun ini. Hmm. Wah, ada berapa kali turun? Oh, ternyata ada 3 kali turun ini. Nah, kunci utama ada di situ, Prof. 3 kali kecepatan. Oh, Ya. ini pembalapnya ini ngerem 3 kali ini. Ya, ya, ya. Nah, kemudian kita tanya pada anak-anak, mengapa pembalap itu menurunkan kecepatan atau ngerem itu? Mengapa? Kapan dia melakukan pengurangan kecepatan? Hmm. Nah, kalau melihat lintasan, pembalap itu akan sedikit mengurangi kecepatan ketika dia ada di tikungan. Nah, kita tanya dulu, mengapa kecepatan turun? Oh, kalau dia ada di tikungan. Nah, berarti dapat disimpulkan, kita tanya pada anak-anak, kalau begitu, ada berapa tikungan nanti lintasannya? Nah, itu 3 ya. 3. Lalu ada 3 tikungan, maka kita lihat jawaban. Nah, itu, Bro. Nah. Jadi stimulus ini untuk melihat jawaban, kemudian melogikakan, ini benar enggak? Gitu. Nah, kita lihat, Prof. Jawaban A. Ini ada berapa tikungan ini? Nah, Ya. tikungan ini. Oh, jangan sampai jawab, wah karena ini tikungannya banyak sekali nih, Bro. Banyak. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kebanyakan siswa menjawab A. Ya, ya. Mengapa? Karena yang dilihat ini. Turun, turun, turun. Oh, ini. Jebakan Batman itu. Iya, ini jembatan Batman ini. Padahal ini tikungannya banyak sekali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah nggak mungkin ini. Wes nggak mungkin ini. Salah ini. Tikungannya terlalu banyak ini. Ya. Dan ini kebanyakan jawabnya A, Bro. Ya. Karena, oh gambarnya ini. Yang paling tepat ini. Padahal itu yang paling salah. Nah, kemudian kita tidak di B, tapi yang di C. Nah, mengapa kita ke C? Nah, kita lihat aja tikungannya kok banyak banget. ini C dulu. Loh, tikungan kok sebanyak ini? Padahal ini hanya ngeremnya 3 kali. Berarti jawaban C pasti salah. Itu. Ini pasti salah, ini tikungannya terlalu banyak ini. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Jawaban B B dengan dan D. B dan D itu tikungannya sama ini. Sama. Ada 3. Nah, jawaban D juga ada 3. Nah, ini berarti butuh lagi 1 untuk mengantar anak bisa menjawab.
Suram mana? Nah, yang mana? Ini kan tadi masalah tikungan. Ya. Tikungannya ada 3. Ya. Berarti jawab yang mungkin B dan D. Nah, sekarang kita lihat jarak antar tikungannya, Bro. Nah, ini dia. Jaraknya bagaimana jarak antar tikungannya? Ya. Nah, ini kan relatif hampir sama, Bro. Ya, betul. Nah, ini kan relatif hampir sama ini. Ini berarti kan tikungannya nanti hampir sama. Sementara yang B tikungannya berbeda-beda. Ya. Ini kan pendek, agak panjang, ini yang terpanjang. Gitu kan, Bro? Ya. Nah, berarti jawaban B tidak mungkin. Sehingga D. Nah, jawabannya D. Mengapa D? Anak-anak harus menyimpulkan. Nah, ini kenapa? Jarak antar tikungannya hampir sama. Sehingga jawabannya D. Nah, ini Bro, betul-betul soal yang sederhana, tapi analisisnya tingkat tinggi. Iya. Tidak ada petunjuk angka, tidak ada petunjuk ini. Tetapi soal pisah, Mas. Ya? Iya, Bro. Iya. Nah, nanti termasuk AKM kan mendekati yang seperti ini. Jadi yang diutamakan itu bagaimana literasi, kemudian bagaimana membaca dari apa yang ada di soal itu, yang dinamakan stimulus. Nah, kemudian kita membuat kesimpulan. Nah, kalau ini sering terlatih, maka anak-anak nanti logikanya akan cepat. Dan itu sangat membantu ketika nanti di kehidupan dewasa mereka kan banyak hal yang tidak terselesaikan dengan apa yang kita dapatkan. Tapi butuh solusi sendiri ketika seseorang mengalami masalah. Itu, Bro. Ya. Prof lebih ini memberikan ini wawasan ini. Bagaimana pendidikan yang sebenarnya itu, Bro. Prof Suyanto nanti yang menerangkan ini. Kenapa kok sekarang arahnya ke AKM? Nah, itu, Bro. Ya. Iya. Nah, begitu, Prof. Ini tadi sudah menunjukkan hot. Meskipun hot, itu mengajarkannya ya dari yang biasa dulu, ya. Logikanya mudah, kemudian sedang, nah kemudian yang tinggi ini sudah nggak ada petunjuknya, tapi menganalisis sendiri. Itu Prof yang bisa kami berikan, nah, sehingga anak-anak harapannya senang, alhamdulillah bisa, gitu. Lalu minggu depan apa, Mas? Masih hot ya? Ya masih hot, tapi kita mencoba dengan grafik, Prof. Ya. Atau geometri ya, geometri kan belum kita sentuh. Geometri yang sederhana, iya. Baiklah, begitulah para pemirsa, para guru, siswa, orang tua, bagaimana cara melatih siswa, melatih anak supaya dia bisa berpikir hot dalam matematika. Tentu saja adalah menggunakan logika, menganalisa, memberikan makna terhadap literasi yang ada, terhadap diksi, supaya dengan diksi itu kita memiliki literasi. Kalau literasinya baik, insya Allah memahaminya juga lebih gampang. Terima kasih, Mas, atas kehadiran di suyanto.id. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Memang bukan mudah-mudahan, kita akan ketemu lagi pada episode 14 minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.